yang cewek itu ngomong bahwa Pak Prabowo itu dipanggil Pak Jokowi 2 kali pada saat yang pemilu nusuk. Sebelum dia ke Kertanegara dan setelah dia dari Istora dipanggil lagi ngomongin begini. Di situ gue tahu ini bohong atau ini salah. Karena dari Istora itu Pak Prabowo itu Istora kembali ke keempat. Oh, lu tahu persis ya? Ada gua sampai tidur. Betul. Jadi nggak ada itu cerita. Betul. Nah, jadi kalau kayak begitu, artinya apa yang beredar di sini semuanya bisa aja semuanya juga hoax dan sebagainya, bisa diacak-acak dong. Iya dong. Ini di podcast sebelah ini kan lagi rame. Tempo dianggap BAP dianggap menyebarkan hoax terkait dengan pertemuan antara Prabowo ya dengan Jokowi. Nah, gimana penjelasannya teman-teman dari BAP ini? Welcome to your channel QNC. Berdiri kokoh di tengah. Sebelum kita mendengar klarifikasi dari pihak bocor alus, ada baiknya kita flashback beberapa waktu ke belakang saat pada kesempatan lain Deddy Corbuzier menyampaikan fakta yang salah tentang sel tikus Jessica Wongso di penjara. Sel tikus itu nggak ada buktinya sama sekali. Bahkan saya lihat selnya seperti apa. Terus ada video bahkan yang mengatakan bahwa Jessica itu tidak mau dipindah selnya. Nanti kita putar. Oke, aku mau nanya balik lagi ke Selvi. Pada saat menjabat selama 8 tahun, Bapak pernah bertemu dengan Jessica Wongso? Pernah. Pada saat itu pas awal masuk dia langsung di selti atau di kamar dulu? Setahu saya sih dia di selti. Langsung ya? Dia setahu saya dia di selti dan dijaga khusus oleh polwan. Oh, dijaga khusus? Iya. Di luar seltinya itu berarti di depan pintunya ada polwan yang piket untuk menjaga. Oh, berarti selti itu adalah permintaan penyidik? Iya, karena kasus ini besar, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak-tidak. Kalau anggota Polri, Polki jaga kan kurang tepat. Iya, karena banyak sekali harus diawasi. Ya. Sama itu Pak, di Jessica di selti itu? Agak lama juga ya. Agak lama? Ya itu mungkin atensi khusus ya. itu. Kisarannya 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan? Mungkin kurang lebih selama dia di sana ya. Selama di sana? Kalau tidak salah, itu saya kan 1 tahun menjabat Kasubdit. Oh, jadi dia tidak pernah keluar masuk ke ruangan tahanan biasa ya, maksudnya? Nah, dia di selti, dia kalau agak pengap dia bisa ngobrol di situ. Berarti sampai dia dipindahkan dia di selti? Kayaknya begitu. Dan kemarin Kasubdit Pamta pun sudah mengakui ya bahwa Jessica itu diminta oleh penyidik untuk dimasukkan ke ruangan itu. Penyidik yang minta. Atas atensi pimpinan. Gimana? Jadi atas atensi pimpinan, penyidik yang meminta ke si dari anggota jaga pada saat itu untuk dia dimasukkan ke selti. Kemarin berharap adanya perubahan perilaku katanya. Ini harus banget ditanggepin ya. Rasanya perlu karena untuk menjelaskan ke publik. Tapi kita nggak mau podcast war ya, tapi kita menjelaskan fakta ya. Oke, pertama gue males sebenarnya untuk nanggepin yang semacam itu ya. Kenapa? Karena nggak setara, nggak selevel lah antara kita dengan podcast yang sebelah sana. Kenapa? Satu, podcast kita kan podcast jurnalistik. Informasi yang kita sampaikan itu pada pemirsa itu sudah terverifikasi semua dan juga ada permintaan tanggapan, ada konfirmasi dari pihak yang kemudian kita sebut. Yang kedua, podcast ini kan podcast yang independen ya. Kita tidak menerima orang terus kemudian mendapatkan sesuatu gitu ya dari situ gitu. Ini murni podcast jurnalistik. Jadi itulah kenapa kemudian menjadi tidak setara. Tapi kalau kemudian memang harus ditanggapi ya. Pertama, informasi yang menyebutkan bahwa Prabowo bertemu dengan Jokowi malam hari ya sesudah acara di Istora, itu kan juga berasal dari orang-orang yang diceritain langsung oleh Prabowo, ya kan? Dan ada di Kertanegara juga. Dan ada di Kertanegara juga. Kalau kemudian ada yang mengaku di situ melihat Prabowo gitu ya, dan tidak ada pertemuan di istana,
mungkin orang itu tidak cukup penting untuk diajakin ngomong gitu ya. Faktanya gini aja lah ya Pram ya. Mungkin editor bisa menyertakan link gitu ya. Pernyataan Jokowi ya, bahwa itu yang kedua yang paling penting, betul, bahwa Jokowi sendiri sudah ngomong bahwa dia ketemu dengan Prabowo dan Gibran berempat 14 malam ya. Tanggal 14 malam. Lah terus kalau kemudian yang satu itu menyebutkan bahwa tidak ada pertemuan, lah berarti dia membantah omongan presiden dong, membantah omongan kita sebenarnya. Jadi sebetulnya itu udah clear ya, informasi itu sangat clear. Dan informasi ini kan bukan datang dari orang sembarangan ya. Kita sebagai jurnalis Tempo terlatih untuk memverifikasi informasi yang kita dapat dan skeptis terhadap informasi-informasi yang kita dapat dan harus kita dengar dari orang-orang yang benar-benar ada di situ. Iya, sumbernya juga satu, kan orang-orang yang ada di situ. Orang-orang yang menempel dengan Prabowo, orang-orang yang menempel dengan Gibran. Ya kan? Kalau toh narasumber ini kemudian anonim gitu ya, tidak ingin disebutkan identitasnya, ya itu karena bentuk kita melindungi keamanan narasumber begitu. Karena narasumber sendiri kan merasa rentan ya ketika disebutkan namanya, kemudian entah apa yang akan terjadi di depan begitu kan. Gitu. Intinya informasi itu tidak berdiri tunggal. Jadi kami benar-benar memverifikasi setiap informasi yang diperoleh dari narasumber. Dan kami pun juga menganut skeptisme terkait dengan informasi itu. Jadi ketika kita mendapatkan informasi dari satu narasumber, kita konfirmasi ke narasumber yang lain yang juga mengetahui peristiwa itu. Kira-kira seperti itu ya. Iya, dan yang paling pantang bagi wartawan itu kan berbicara dongeng atau bohong ya, berbicara kebohongan yang bahkan yang kita buat sendiri gitu. Pantang bagi wartawan untuk bicara. Dan itu gampang banget kok ketahuannya. Jadi sebenarnya kan sudah terlihat ya siapa yang menyebarkan hoax sesungguhnya kan. Jokowinya sudah ngomong gitu, sudah ada di media mana-mana, bukan cuma di tempo.co. Terus kemudian kita yang dianggap menyebarkan hoax itu. Kalau saran saya sih sebelum menyebarkan hoax itu baiknya riset dulu ya kan, biar nggak kelihatan amatir gitu. Atau baca media lah media. Ada juga pengamat yang ngomong itu gimana ya? Ya sekarang kan kita tahu ya, ini pengamat yang dari dulu mendukung 3 periode Jokowi gitu ya. Ini kan jelas mendukung pelanggaran konstitusi gitu loh. Dan kalau kita juga sudah tahu sebenarnya bagaimana sih 3 periode ini digerakkan gitu kan, ada upaya-upaya dan ada juga aliran dana sebenarnya. Duitnya dari mana pun kita tahu, salah satunya dari tambang